Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Rikjan, NIM 1912 10 179, dari semester 5 kelas PAI 5E. Di sini saya dari kelompok 12 dengan judul pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Langsung saja, yang pertama itu ada pengertian evaluasi. Ada beberapa definisi tentang evaluasi, ada yang jelas dan ada yang memberikan pencerahan. Namun ada juga yang membingungkan karena evaluasi kurikulum disamakan dengan penilaian, pengukuran, dan tes. Pada dasarnya, evaluasi merupakan suatu proses yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian suatu tujuan. Senada dengan hal ini, saya mengutip dari Mahrens dan Lehman 1973 menyatakan bahwa evaluation is the process of delisting, obtaining and providing useful information for judging decision and alternative. Di sini juga saya mengutip dari Nitko 1996 menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses memperoleh informasi untuk menimbang kebaikan kinerja siswa. Yang selanjutnya itu ada fungsi, peran, tujuan, dan manfaat evaluasi. Yang pertama itu fungsi. Di sini saya mengutip dari Scriven, yaitu untuk mengurangi kekurangan-kekurangan yang ada. Scriven ini membedakan evaluasi kurikulum dalam dua fungsi, yakni fungsi formatif dan fungsi sumatif. Fungsi formatif adalah dilaksanakan apabila kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian tertentu dari kurikulum yang sedang dikembangkan. Dan untuk fungsi sumatif dilaksanakan apabila kurikulum telah dianggap selesai pengembangannya atau evaluasi terhadap hasil kurikulum. Yang kedua itu ada peran evaluasi. Peran evaluasi kurikulum memegang peran penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan siswa, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat bantu pelajaran, cara penilaian, serta fasilitas pendidikan lainnya. Yang ketiga itu ada tujuan evaluasi kurikulum, yaitu ada 6. Yang pertama itu menentukan efektivitas suatu kurikulum atau program pembelajaran. Yang kedua itu menentukan keunggulan dan kelemahan kurikulum atau program pembelajaran. Yang ketiga itu menentukan tingkat keberhasilan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang keempat itu menentukan masukan untuk memperbaiki program. Yang kelima itu mendeskripsikan kondisi pelaksanaan kurikulum. Yang terakhir itu menetapkan keterkaitan antar komponen kurikulum. Yang selanjutnya itu ada manfaat evaluasi. Manfaat evaluasi itu di sini ada 4. Yang pertama itu sebagai saran untuk mengetahui keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua itu untuk mengetahui tingkat penguasaan dan pemahaman suatu materi. Misalnya, manfaat evaluasi pembelajaran pada siswa yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan nilai pada mata pelajaran tertentu. Yang ketiga itu sebagai tolak ukur untuk mengetahui ketepatan suatu metode yang diterapkan pada suatu kegiatan. Yang keempat itu untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu kegiatan atau objek kajian tertentu untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu dan kualitas. Dan yang selanjutnya itu ada jenis evaluasi. Di sini saya mengutip dari Jainal Arifin tahun 2014 di halaman 33 dan 34. Evaluasi dapat dibagi menjadi 4 jenis.
yaitu evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Evaluasi reflektif misalnya memutuskan perhatiannya terhadap dimensi kurikulum sebagai ide. Kata reflektif itu sendiri diambil dari kata yang ditulis oleh Cohen tahun 1976, yaitu jenis evaluasi ini mengkaji tentang ide yang dikembangkan dan dijadikan landasan bagi kurikulum. Yang kedua itu ada evaluasi rencana. Evaluasi rencana ini banyak digunakan orang ketika inovasi mulai diperkenalkan dalam pengembangan kurikulum, dan setelah teknologi pengembangan kurikulum sebagai rencana menghasilkan format-format tertentu. Yang ketiga itu ada evaluasi proses. Evaluasi proses ini sering disebut dengan evaluasi implementasi kurikulum. Istilah proses digunakan untuk memperkuat pengertian kurikulum sebagai suatu proses, sesuatu yang terjadi di sekolah. Asumsi evaluasi proses adalah suatu proses banyak menentukan keberhasilan kurikulum. Dan yang terakhir itu ada evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini merupakan evaluasi kurikulum yang paling tua. Evaluasi hasil disebut penilaian hasil belajar, sekalipun pengertiannya sama tetapi cakupannya berbeda. Karena hasil yang dimaksud dalam evaluasi hasil adalah hasil belajar bukan hanya berkenaan dengan domain pengetahuan, tetapi juga dengan domain keterampilan dan sikap. Yang terakhir itu ada teknik dan instrumen penilaian. Dalam kurikulum 2013 menerapkan penilaian autentik untuk menilai kemajuan belajar peserta didik yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik dan instrumen yang dapat digunakan untuk menilai kompetensi pada aspek sikap, keterampilan, dan sikap penilaian kompetensi sikap bermula dan perasaan yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perubahan perilaku atau tindakan yang diharapkan. Ada beberapa cara yang digunakan untuk menilai sikap peserta didik, antara lain observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan penilaian jurnal. Instrumen yang digunakan antara lain daftar lab atau skala penilaian yang disertai rubrik yang hasilnya dihitung berdasarkan modus. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.